Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita mampu melangkah, berkumpul, duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua dihimpunkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat tarawih dimulai, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Panji Yudhoyono. Kedua, yang bertindak sebagai penceramah tarawih pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Windy Iskandar LC dengan tema meraih kelezatan ibadah. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ketiga, laporan keuangan. Untuk laporan keuangan saldo pada tanggal 11 April 2023 berjumlah Rp14.318.000. Untuk pemasukan tanggal 12 April 2023 berjumlah Rp922.000. Pengeluaran tanggal 12 April 2023 berjumlah Rp500.000, sehingga saldo pada saat ini berjumlah Rp14.740.000. Alhamdulillah, jazakumullah. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Informasi yang keempat, setiap hari di bulan Ramadan, Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka puasa bersama. Selain itu, DKI Masjid Al-Ikhlas menerima donasi infak buka puasa. Bila mana Bapak Ibu sekalian ingin memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Yudi atau Bapak Adam Usmanto. Kemudian atas infak yang telah diberikan, kami haturkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Informasi yang kelima, kami menghimbau pada para jamaah yang membawa putra-putrinya untuk dijaga demi kekhusyuan jalannya sholat berjamaah. Dan yang terakhir, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon agar dapat dinonaktifkan terlebih dahulu. Informasi tambahan, untuk sholat witir nanti akan dibacakan doa kunut di rakaat terakhir. Sekian informasi yang dapat kami berikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua, sehingga di penghujung daripada penghujung Ramadan ini
kita masih mampu untuk senantiasa memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan sholat malam, kemudian juga tilawah Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya yang insya Allah akan jadikan sebagai penggugur dan penebus dari dosa-dosa kita. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Ikhlas, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwatil iman, azakumullah, bahwasannya ketika kita di bulan Ramadan ini begitu larut dengan beberapa kesenangan-kesenangan yang khusus yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya mungkin kalau jamaah Al-Ikhlas ini sudah sangat maklum dan tahu sendiri gitu ya. Ini jalan apa namanya? Jalan Walang ini ya. Kalau alur laut ya. Kalau sore Masya Allah penuh sekali dengan jajanan kuliner ya, warna-warni, beraneka macam, ragam jenis, dan wah pokoknya macam-macam gitu ya. Dan lidah orang masing-masing berbeda-beda dalam apa? Dalam merasakan kenikmatan dan kelezatan. Ada yang mungkin sukanya goreng-gorengan, tapi ada juga orang yang nggak terlalu merasa lezat dan nikmat goreng-gorengan, pilihnya yang lain seperti itu. Tapi intinya kaitannya dengan perkara-perkara dunia, semua orang sudah maklum bahwa perkara-perkara dunia itu nikmat dan asyik. Dan begitulah yang telah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna dunya hulwatun khadiratun, bahwa sesungguhnya dunia itu manis dan indah gitu ya. Jadi hampir tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah merasakan nikmatnya dunia, manisnya dunia, dan lezatnya dunia. Karena memang sejatinya dunia difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Tapi sungguh sangat sedikit, sungguh sangat jarang orang-orang yang mampu untuk merasakan lezatnya perkara-perkara akhirat, manisnya perkara-perkara keimanan, dan asyiknya amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini perlu sama-sama kita perhatikan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, mengutip perkataan syekh beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza lam tajid, jika Anda tidak mendapatkan lil amali, dari amal ibadah Anda, halawatan fil qalbi wansirahan, dari amal ibadah Anda tidak mendapatkan rasa manis di hati Anda dan kelapangan di dalam jiwa Anda, fattahimuhu, maka awas, curigalah, waspadalah. Fa inna Rabba ta'ala syakurun, karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha tinggi, beliau salah satu sifatnya adalah syakur, maha berterima kasih, yaitu amal sedikit diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang banyak. Amal sederhana Allah kasih balasan yang berlipat ganda. Salah satunya di malam-malam ganjil atau malam-malam terakhir Ramadan nanti ini ada
satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma satu malam tapi Allah kasih nilai 1000 bulan. Karena apa? Allah itu syakur, yaitu maha berterima kasih. Dan di antara balasan terbaik Allah untuk amal ibadah hambanya adalah rasa nikmat dan rasa lezat pada diri seorang hamba atas ibadah dan amal yang dilakukannya. Maka kata Syekhul Islam tadi, kalau kita tidak atau belum merasakan manis dan nikmatnya ibadah, awas, hati-hati. Fa innaha madkhulun, karena bisa jadi amal kita madkhul, disusupi. Disusupi oleh apa? Ya banyak sekali penyakit-penyakit amal perbuatan. Ya riya, ya ujub, ya tidak sesuai dengan petunjuk daripada agama, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, hati-hati, waspadai. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan. Ini Ramadan, bulan spesial, bulan istimewa. Oke. Kalau kita belum mampu menikmati, merasakan kelezatan ibadah-ibadah kita di luar Ramadan, mungkin urusan-urusan dunia terlalu menyibukkan kita. Sholat yang di pikiran kita kerjaan, baca Al-Quran yang di pikiran kita kesibukan-kesibukan urusan anak, mungkin urusan istri, urusan kantor, urusan bisnis, dan urusan-urusan dunia kita yang banyak. Dan tidak mungkin kita bisa merasakan kelezatan hal-hal tersebut, kelezatan ibadah kita, kalau hal-hal tersebut masih ada di dalam kepala kita. Tapi Ramadan ini, hadirin, tolong cicipi kenikmatan ibadah kita, raih kelezatan amal soleh kita, rasakan. Ya, Ramadan ini dikondisikan seperti itu. Gimana sih caranya mendapatkan kelezatan iman? Hadisnya kita sudah dengar, cuman lupa kita. Mungkin kita udah berapa tahun dan berpuluh-puluh, beratus-ratus Jumat kita duduk di sini dengerin ceramah taraweh, setiap malam kita dikasih nasihat. Mungkin hadis ini udah beratus-ratus kali disampaikan kepada kita, tapi kita lupa. Saya bacakan lagi di majelis yang mulia ini. Ya, salatun, 3 hal. Banyak sebenarnya, tapi Nabi ingin fokus 3 hal ini dulu. Salasun, man wajada fihinna wajada halawatal iman. Barang siapa yang mendapatkan 3 hal ini akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya amal ibadah. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya, dari selain keduanya. Ini yang pertama, harus kita jadikan Allah dan Rasul adalah yang paling kita cintai dari segala hal. Kalau mau dapat kelezatan iman dan manisnya iman. Ya, Ramadan ini salah satu yang dikondisikan oleh Ramadan agar kita punya sikap tersebut. Kita puasa untuk siapa? Untuk Allah. Boleh jadi kita mampu untuk berkhianat kepada Allah, nggak ada yang tahu, di tempat sepi, pergi kemana, kita batalkan puasa kita, menuruti syahwat dan hawa nafsu kita, bisa. Tapi alhamdulillah kita bertahan dari fajar sampai maghrib, dari segala yang membatalkan puasa, mampu kita
kesenangan-kesenangan kita, makan dan minum serta syahwat bersama istri kita, ini hal-hal yang paling kita cintai dari dunia. Tapi kita mampu di Ramadan, kita singkirkan dulu, Allah kita tuju. Makanya Allah kasih kesenangan kepada kita ketika berbuka. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Coba rasanya gimana kalau kita berbuka, ya, sepanjang hari menahan dahaga, menahan lapar, ketemu air putih yang begitu segar, kurma yang begitu manis, atau jajanan-jajanan yang kita sukai. Masya Allah, bahagia sekali kita ketika berbuka. Kelezatan puasa Allah kasih kita ketika kita berbuka. Dan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah kasih juga nanti kebahagiaan yang hakiki. Ayakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, la yuhibbul mar'a illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita boleh mencintai apa aja, hadirin. Boleh kita mencintai apa aja, silahkan, selama tidak syariat haramkan, silahkan. Cintai anak-anak kita, bahkan itu dianjurkan. Cintai istri kita, cintai bisnis kita, cintai profesi pekerjaan kita, silahkan. Tapi ingat, cintai itu semua karena Allah. Kalau kita mau dapat kelezatan dan manisnya iman. Ramadan ini kita diuji di 10 terakhirnya. Nabi tiap 10 hari terakhir iktikaf, pergi ke masjid, menceraikan semua urusan-urusannya. Yang mau ada urusan datang ke masjid. Jadi hukum asalnya kita di masjid. Kalau anak kita butuh ya kita pulang. Hukum asalnya kita di masjid, ibadah, tilawah Al-Quran, doa kepada Allah. Kalau istri kita panggil, kita pulang. Hukum asalnya kita di masjid. Kalau pagi, kalau memang kita wajib ke kantor, ya kita ngantor dulu, pulang ke masjid lagi. Hukum asalnya kita cinta kepada Allah di masjid. Tapi kata Allah, itu anak kamu urusi, kita urusi. Itu istri kamu membutuhkan, kita penuhi hajatnya. Itu kantor kamu butuh, kita penuhi hajatnya. Kita boleh cinta kepada siapa saja, tapi cinta harus karena Allah. Yang ketiga, ayakrahu yaudu ilal kufri, ia benci kembali ke kufuran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Kalau dahulu para sahabat, mereka merasakan namanya jahiliyah, pernah musyrik, pernah kafir. Kalau kita alhamdulillah lahir dari orang-orang tua Islam, kita lahir dalam keadaan Islam, gitu ya. Tapi ini harus kita tanamkan bahwa kita benci kepada kekufuran. Tidak mau kita ditawarin apa aja, kita nggak mau. Mendingan dilempar ke dalam api daripada kita harus jadi kafir. Atau yang lebih sederhananya, kalau kita petik nilai dari Ramadan ini, begitu para orang-orang soleh khawatir kalau Ramadan ini sampai habis. Karena apa? Karena mungkinkah di luar Ramadan kita masih mampu tilawah Al-Quran, hadirin? Apakah di luar Ramadan kita masih mampu kumpul-kumpul tengah malam, sholat malam, baca doa kunut dengan penuh kekhusyuan, tadarru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mampu nggak kita di luar Ramadan sholat witir 3 rakaat? Susah, hadirin. Khawatir kita Ramadan ini habis juga amal-amal soleh kita. 3 hal ini kalau kita tanamkan di dalam hati kita,
cinta Allah dan Rasulnya dari selainnya, tidak mencintai kecuali karena Allah, dan kita sangat khawatir kebaikan-kebaikan luput dari kita. Wallahi, kelezatan ibadah, kelezatan amal soleh akan senantiasa kita rasakan. Nabi SAW orang yang paling sukses menikmati ibadahnya. Makanya sholat kakinya sampai pecah-pecah, istrinya sampai khawatir. Biasa aja. Karena Nabi katakan, hubbali minad dunya an-nisa wattib. Aku dijadikan mencintai dunia itu dua doang yang aku sukai dari dunia, parfum dan istri-istriku. Wa ju'ilat li as-shalah qurrata ayuni. Dan dijadikan sholat itu penyejuk mataku. Sholat itu bagi Nabi, ya Allah, kita nggak tahu apa ya sholat bagi Nabi itu. Lezat di atas kelezatan, nikmat di atas kenikmatan. Maka tidak ada yang mampu menghalangi beliau dari sholat. Mau kakinya pecah-pecah, mau ada musuh di hadapannya, apapun masalahnya, sholat Nabi itu jalan keluarnya. Karena di dalam sholat Nabi mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang tidak didapatkan dalam ibadah atau dalam hal-hal yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.